الرحمن الرحيم. وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakata ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Sebelumnya marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentalaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kita kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas para penentang Islam ya, yang dipersonifikasikan seseorang ya, yang mempraktekkan standar ya, tali ulur ya. Hadirin rahimakumullah, kekufuran itu ya, sudah dituangkan dalam bentuk sistem. Yang paling sederhana, Allah punya larangan, orang kafir itu juga punya larangan. Allah punya perintah, orang kafir itu juga punya perintah. Sehingga standar ini dikompromikan. Sehingga ayat sebelumnya ya, waddu lautut hinu, mereka punya keinginan kuat lautut hinu, agar kamu lunak. Orang yang lunak itu kan mengkompromikan, ada persentase kebenaran yang dikompromikan. Larangan Allah ya jangan utuh, maka larangan setan itu juga jangan utuh. Supaya apa? Ada titik temu. Nah, titik temu itu disebutkan ya, itu lunak itu. Makanya mereka itu waddu lautul hinu, mereka berharap agar kamu lunak. Siapa itu? Rasulullah. Fayudhinun, maka mereka pun akan bersikap lunak. Sehingga ada kompromi persentase kebenaran dengan standar larangan Allah dan standar yang dibikin orang. Jalan tengahnya ini ya. Perintah Allah itu jangan murni perintah ya, kita kompromikan dengan perintah-perintah selain Allah. Sehingga titik temunya itu yang dibikin-bikin itu ya. Dan itu secara manusia kan sepertinya adil gitu ya. Padahal itu tidak adil, karena yang maha adil itu hanya Allah. Larangannya itu adil. Kenapa? Ketika larangannya kita jauhi, itu sebetulnya yang kita takutkan itu tercover, yang kita harapkan itu tercover dengan larangan itu. Itu informasi bahaya kan? Maka jangan sekali-kali kamu mencari manfaat lewat larangannya, mencari selamat lewat larangannya, kecuali larangan yang ditinggalkan kalau sudah melakukan, dijauhi sebelum
melakukan. Itu. Makanya wala tuti, jangan kau takut, taati Muhammad. Ini perintah tunggal ini. Bukan wala tuti atau wala tuti'a. Kalau wala tuti'u janganlah kalian. Kalau wala tuti jangan kamu taati. Berarti apa? Ada secara kemanusiaan ini kan tergiur dengan itu ya. Nah, kebanyakan kita ini bersikap adil dengan standar keadilan yang bukan dari Allah yang adil. Yaitu kompromi tadi, larangan Allah jangan murni larangan Allah. Juga setan itu punya larangan. Kita kompromikan lah jalan tengah. Nah, jalan tengah itu tidak adil. Kenapa? Dibikin-bikin jalan tengah itu kan itu. Bisa dipahami itu ya. Jadi Allah itu yang maha adil, yang melarang itu yang maha adil, yang memerintah itu yang maha adil. Jangan kau perumikan keadilan Allah dengan keadilan yang dibikin-bikin. Sebab nanti yang ditanya itu bukan hasilnya, bukan gagalnya. Standar siapa yang kau pakai supaya kamu terhindar dari yang kau takutkan, supaya kamu mendapatkan apa yang kau inginkan selamat. Itu nanti di akhirat yang ditanya itu. Gitu ya. Maka kullu halafin mahin, orang-orang yang bersumpah banyak sumpah mahin, yang bobot nilai sumpahnya itu hina. Demi Allah ini pak jalan jalan tengah, ini yang paling adil, yang paling tidak merugikan sesama, kan gitu kan ya. Hadirin rahimakum, pasti bersumpah semacam ini. Allah itu loh, Allah itu sudah bersumpah. Itu ya. Nun. Ini kan itu ya. Ya sumpah itu ya. Ya, wal kolami, demi kolam. Pena dan tulisan ini tidak akan pernah bisa dihapus. Tidak pernah bisa diganti larangan itu dengan standar larangan yang paling adil, tidak bisa. Wa mayas turun, dan apa yang ditorehkan ini sudah jadi tulisan. Larangannya sudah tertulis, perintahnya sudah tertulis. Buktinya apa? Ada pelaku, ada akibat dari yang diderita pelaku tadi. Itu paling adil gitu ya. Kalau masih punya kepentingan pribadi itu tidak adil. Allah itu tidak punya kepentingan. Allah itu ketika melarang supaya saya dapat untung, supaya saya tidak dirugikan, seperti halnya perintah. Allah tidak memetik. Kalau standar larangan perintah itu dibikin orang yang punya kepentingan, pasti dari spelling itu ya. Bagaimana saya yang bikin larangan tidak terkena dari larangan yang saya bikin, itu pasti. Itu ya. Nah di sini hadirin rahimakumullah, itu sudah kita bahas sebelumnya. Apa yang menjadi modal penolakan itu ya? Angkana zamalin, ya, bahwa dia zamalin mempunyai harta, dia pemilik modal. Itu ya. Untuk apa? Ketika melarang dia mempertahankan modalnya, jangan sampai susut. Kalau bisa nyusutkan yang lain dengan modal itu. Wabanin, dan punya anak-anak, punya orang dekat yang harus dipertahankan eksistensi keberadaan orang dekatnya yang dicintai, supaya apa? Jangan sampai dijarah yang lain. Itu ya. Lu Allah itu loh, dengan larangannya itu sayang Allah itu. Perintahnya itu sayang, dikasih larangan, dikasih perintah, bukan untuk Allah. Itu ya. Jadi selagi yang membuat standar larangan perintah itu bukan Allah, pasti ada nilai untung ruginya bagi yang membuat. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ya. Idza tusla alai ayatuna, bila dibacakan kepadanya ayatuna, ayat-ayat kami, apa komentarnya? Qala, dia berkata asatirul awwalin, dongeng-dongeng legenda orang-orang yang dahulu. Ini cerita lama. Berarti apa? Dia tidak memberi ruang berpikir untuk menerima ayat-ayat Allah. Oh, bisa dibaca, bisa dianalisa yang dibaca. Kalau tidak percaya, ada yang melakukan, baik yang menentang maupun yang mentaati. Yang melakukan larangan apa menentang? Apa itu tidak melakukan larangan? Yang melakukan perintah Allah itu apa? Bukan melakukan. Oh, ada pelakunya.
Nah, sekarang tinggal bukti saja apa akibatnya. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, kita ini punya harta. Untuk apa? Masa untuk diri kita, untuk anak-anak kita, orang-orang dekat kita. Tapi yang dipertahankan itu bukan dengan harta. Harta itu ya, bagaimana dengan harta itu meraih bobot saya yang mencarikan nafkah dan orang-orang dekat saya yang saya carikan nafkah. Apa yang dipertahankan? Bobot nilai kemanusiaannya itu tadi. Sebab kita bukan nyandangi, makani, mapani, itu fisik, tapi ada unsur-unsur kejiwaan. Yang kejiwaan ini yang harus kita jaga. Qu anfusakum, jaga, pelihara diri, jiwa. Jiwa itu ada apa? Keinginan, ada cinta, ada benci, ada suka. Itu ya. Ada yang ditakutkan, ada harapan. Maka standar ini yang harus standarti dengan larangan Allah. Di larangan Allah itu bahaya. Jangan pernah kau ingini larangan untuk kamu jalani. Kalau tidak perlu kamu percaya ya jalani. Perintahnya itu di sanalah tercover keinginan kita untuk orang-orang dekat kita. Ya. Kalau kamu percaya lakukan. Kalau kamu ingin membuktikan ya lakukan positifnya. Kalau kamu ingin membuktikan negatifnya tinggalkan saja. Allah tidak pernah dibahayakan. Seperti hanya Allah tidak pernah diuntungkan dengan standar pilihan larangan maupun perintahnya. Itu pilihan terbaik. Itu ya. Nah, jadi tidak pernah dibuktikan. Ini hanya statement. Loh, kalau memang ini Quran itu legenda orang-orang yang lalu, berarti kan cerita berulang. Itu ya. Berarti apa? Daur ulang? Enggak, ini hukum dari Allah ini. Eksak itu ya. Larangannya itu eksak. Enggak percayalah kono. Bahayanya ada ke Allah, tapi manusia. Kalau tidak percaya tinggalkan perintahnya. Bahayanya bukan apa? Kepada Allah, kita yang menjalankan. Boleh rombongan, boleh sendiri-sendiri. Bukti nah rombongan naik. Dilatih ya Allah rombongan. Nah, kembali kepada ini. Jadi jangan ada alasan mencari harta, dengan harta kita mengcover kebutuhan anak-anak kita, orang-orang dekat kita, lalu melanggar apalagi menentang ajaran Islam. Ya. Sanasimuhu, itu ya, sanasimuhu, maka kami akan memberi tanda alal khurtum pada belalai. Apa maknanya? Masa menungso di belalai? Ya, apa yang kita ambil untuk kita taati, ya, apa yang kita ambil untuk kita langgar, untuk kita tentang, itu akibatnya kepada kita. Nah, kita ini di pihak mana yang dipermalukan? Itu ya, naudzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dipermalukan? Karena menolak konsep dari yang Maha Tahu bahaya. Nah, lalu kita membuat sebuah pertahanan. Pertahanan manusia itu lemah. Itu ya, dengan teknologi apa kita bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walladzina takhadhu min dunillahi auliya kamatsalil ankabut. Orang-orang yang mengambil penolong-penolong, perlindungan-perlindungan selain Allah, kamatsalil ankabut, seperti rumah laba-laba. Sebetulnya rumah itu kan untuk bertempat berteduh, berlindung kan. Bukan sekedar bikin rumah untuk memangsa. Rumah laba-laba itu untuk memangsa apa berteduh? Ayo, kan menangkap umpan saja, makan. Lu masa kita ini hanya untuk kepentingan itu? Contohkan nyamuk itu rezekinya ditempatkan yang paling sulit di bawah kulit kita. Tapi sampai hari ini nyamuk tidak pernah musnah. Karena apa? Sulitnya makanannya. Nah, maka orang-orang yang berlindung, membuat perlindungan penolong selain Allah, seperti sarang laba-laba. Wa inna auhanal buyut, rumah yang paling rapuh itulah labaitul ankabut, rumah laba-laba. Kalau mereka mau mengelmui itu ya, maka dipermalukan oleh Allah, seolah-olah sudah diperhitungkan keselamatannya. Siapa yang mengundang musuhnya, siapa yang menyelamatkan, merawat musuhnya, Fir'aun sendiri.
Nabi Musa dirawat mulai bayi merah ya, yang digadang-gadang sebagai pelanjut mahligai kekuasaannya. Di kemudian hari apa? Justru sumber pemungsuan, sumber kesedihan Fir'aun. Kurang apa itu? Fir'aun paling sehat, tidak pernah sakit kan, paling sehat. Itu menunjukkan apa? Teknologi kedokteran sudah maju, teknologi bangunannya sudah maju, strategi militernya paling kuat. Kalau tidak punya militer paling kuat, tidak bisa bertahan berabad-abad Fir'aun itu. Tapi siapa yang merawat, yang nantinya jadi pemungsu dan sumber kesedihannya? Tangannya sendiri merawat Nabi Musa. Ayo, strategi apa yang bisa dengan strategi apa Allah bisa dilawan? Itu laba-laba semuanya itu. Nah itu ya. Kemudian inna balaunahum, sesungguhnya kami ini balauna, dari kata bala, ya belu, bala itu ujian ya, balaunahum, kami coba, kami uji mereka. Kama seperti halnya balauna, kami uji ashabal jannah, pemilik kebun. Kenapa kok contohnya kebun? Kita akan menanam, hidup ini menanam, ada masa tanam, ada ilmu pertaniannya, itu ya. Apa enggak dihitung ya? Dihitung. Ada masa panen, ada masa menanam, dijaga, dirawat sampai siap manen. Itu menunjukkan apa? Manusia itu menuangkan strategi akal pikirannya supaya apa yang ditanam di dunia itu bisa dipetik. Kan gitu kan? Lu sama menggunakan ilmu itu. Tapi dia lupa ya, yang kau tanam itu siapa yang menumbuhkan. Itu ya. Apakah manusia turut mengawal tumbuhnya benih? Lupa dia. Kamu hanya menanam, yang menumbuhkan itu siapa? Allah. Ketika tumbuh ada hak menurut Allah, ada. Untuk fakir miskin ada. Tapi kalau ideologi materialisme kan enggak. Ya ilmu tanamnya, masa petiknya, apa jenis werengnya, apa, ada pestisidanya, dipikirin. Apakah selesai hidup di dunia dengan teknologi tanam itu? Maka Al-Quran memberikan satu pandangan, kau menanam di dunia ini ada masa petiknya. Apa? Akhirat. Itu ya, berteknologi ya, tapi sandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya harapan di hadapan Allah. Maka idh aqsamu, saat mereka bersumpah, berarti apa? Sungguh-sungguh kan? La yasrimunna, sungguh mereka akan memetiknya musbihin, di pagi hari kelak. Jadi besok dipastikan saya manen itu. Jadi memang ternyata iya memanen kok. Apakah bisa dipastikan besok akan ada bisa memanen itu? Itu ya. Ini kalkulasi yang dihitung. Perhitungan iya. Tapi kamu jangan dihitung-hitung ketika Allah meminta hak harta untuk diminta dikeluarkan hak persentase untuk fakir miskin. Itu konsep langit itu. Itu ya, konsep zakat langit. Kalau konsep pajak kan persentasenya dibikin-bikin sendiri oleh manusia. Persentase pajak itu ada cenderung turun apa naik terus. Ono progresif ngono kok. Yang punya sepeda motor satu beda dengan punya sepeda motor 3, apalagi punya mobil 10 ya beda, progresif ya. Saya bertanya, zakat itu tetap apa berkembang? Jenis-jenis yang dizakati tetap apa berkembang? Kalau berkembang tetap ada persentasenya, ada hitungannya. Pertanyaannya gini, mana yang barokah? Gampang membuktikan ya. Kalau memang pajak itu ada barokahnya, Indonesia tidak punya utang. Loh, rakyatnya kan banyak, sepeda motornya berapa ya? Belum parkirnya nanti. Apa menyelesaikan itu? Nah, tapi konsep zakat tidak pernah. Kenapa? Itu konsep langit, itu tidak ada urusannya dengan bumi. Lu ada urusannya dengan bumi. Itu bukan masalah akhirat, itu masalah dunia zakat itu. Akhirat itu kan nanti di sana, tapi menyelesaikan problema ekonomi hari ini. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini. Maka sudah dapat dipastikan besok pagi kita akan memanen ya.
hasil tanam kita. Kemudian apa? Ya, wala yastasnun, ya, tapi mereka tidak menyisihkan apa? Persentase zakatnya. Pertanyaannya gini, apa ini bohong? Ayo mari dikasih proyek percontohan jangan nasional. Satu kota Surabaya tanpa pajak zakat, berani? Ayo coba. Ayo sama-sama nyoba, ini sudah dicoba kok. Sudah bertahun-tahun, jangan satu provinsi. Satu kota hapus pajak, ganti zakat. Ayo berani diaju. Ini Al-Qur'an ya. Loh kalau ini salah, bohong, malu. Itu ya, wala yastasnus, tanpa menyisihkan mana persentase zakatnya. Maka fatofa alayya, maka mengepung mengelilingi atas kebunnya tadi taifun, kepungan apa maknanya? Ya bisa bencana, bisa wereng. Makhluk Allah itu bukan manusia saja itu. Ya, siapa yang mendatangkan kutu dalam semalam, populasinya sudah melampaui batas pada zaman Fir'aun. Itu ya. Siapa yang mendatangkan belalang dalam waktu semalam, belalang itu jutaan sampai masuk dalam istananya Fir'aun. Nah, siapa yang mendatangkan? Hadirin, wala ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak tahu persis jumlah prajurit tentaranya Allah kecuali Allah saja. Israel sekarang ini buktinya apa? Ada jenis jamur, ada jenis lalat. Kalau lalat di Indonesia kan musim hujan, itu lalat musim panas ya. Ayo, bisa ke kulit, ada terinfeksi kulitnya. Apa enggak tentara Allah ini? Jadi maka Allah mengatakan fatofa, mengelilingi, dikepung. Taifun, sesuatu yang mengelilingi mirrabbika, dari Tuhanmu. Wahum, sementara mereka yang berharap besok dengan yakin bisa memetik hasil tanamnya itu naimun, dalam kondisi tidur. Ini untuk kita. Jangan kita merasa aman, sedangkan cara penyelesaian hidup kita itu bukan Al-Quran. Maka orang-orang mukmin tidak pernah merasa aman dengan mengandalkan apa? Kreativitas akalnya, dengan teknologinya. Ya, tebaba, apa? Tank Merkava itu paling canggih di dunia. Produk terakhir Amerika tidak punya. Itu hanya dengan senjata yang paling sederhana dimodifikasi, ya, peluncur roket yang dipanggul ini oleh insinyur Hamas, hancur. Berapa modalnya itu? Satu unit 150 miliar ya. Itu kalau pesen berapa unit itu, ratusan sudah dihancurkan ya, jadi rongsokan ya. Hadirin rahimakumullah, itu loh manusia itu ya. Jadi di waktu tidur dia merasa tenang, sudah bisa memastikan pagi hari akan kita mengetam hasilnya. Fasbahat, maka dijadilah dia kasorim, seperti pohon yang dipotong-potong. Loh, siapa yang menghadirkan itu? Ini ada seseorang cerita, petani gitu. Kepingin rugi, gimana sih hama itu? Tikus itu di mana ketika pagi hari? Jutaan ya. Maka dia tidak tidur. Ini ngomong ke saya, tidak tidur di sawah. Itu ada tikus besar. Dengan apa? Anak-anak tikus itu banyak sekali, sampai bisa naik pohon padi ini, naik ya. Kecil-kecil tikusnya. Ketika pagi hari di mana itu? Tidak ada sama sekali. Itu hadirin rahimakumullah, menurut Al-Quran ini bisa salah, tapi Qurannya kan tidak bisa salah, tapi saya yang menerjemahkan bisa salah. Itu ya, ilaihi yas'udu kalimut thayyib wal amalus sholih yarfa'u. Ilaihi, menuju Allah, kalimut thayyib, kata-kata yang baik, zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, baca Quran, bacaan-bacaan sholat, ilaihi yas'udu kalimut thayyib wal amalus sholih, ya, dan apapun ketaatan-ketaatan yang sesuai dengan syariat, yarfa'u, Allah itu menaikkan. Nah sekarang gini, kata-kata kotor, perbuatan kotor kemana? Yang naik ke langit ini hanya yang murni, yang tidak murni maksiat kemana? Jadi hama itu. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Makanya orang mukmin tidak pernah merasa aman
sementara hidupnya tidak memakai syariat Islam. Afa aminu makrallahu bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman dari balasan makar Allah sementara mereka terlelap dalam tidurnya? Datangnya bencana malam balik, makanya ono kentongan ya. Nek isu-isu lapo kentongan, nangi orang tidur. Afa aminu makrallahi duhan wa hum yal'abun. Apakah mereka merasa aman dari datangnya azab Allah di waktu pagi hari sementara mereka memulai aktivitas kegiatannya? 2004 tsunami datangnya setengah 8 ya. Orang berangkat kerja. Ayo. Maka afa aminu makrullah. Apakah mereka merasa aman dari balasan makarnya Allah? Itu ya. Fala ya'manu makrallah. Tidak ada yang merasa aman dari balasan tipu daya manusia itu, ya, illal kafirun, kecuali orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, orang mukmin itu taat pun tidak pernah mengandalkan ketaatannya, apalagi maksiat. Itu ya. Sebab tanda orang mengandalkan taat itu ketika maksiat putus asa. Ya. Min alamatil i'timadil alal amali nuqsanur roja'i inda wujudiz zilal. Di antara seseorang mengandalkan ketaatannya itu saat maksiat dia putus asa. Jadi menyandarkan percaya kepada taatnya saja tidak boleh. Enggak, kita percaya kepada maksiat ini menit. Lemen mana? Mengandalkan taat, merasa aman dengan taatnya, itu bukan orang mukmin. Apalagi merasa aman dengan kemaksiatannya. Itu gimana? Ente-enten iman ya. Hadirin rahimakumullah, kembali kepada ini, ya. Fana tahu, maka mereka saling memanggil musbihin di pagi hari itu. Anihdu, cepat-cepat pagi, jangan terlambat. Ala hartikum, untuk apa? Memanen tanaman kalian. Iku podo-podo petani ini. Itu ya. In kuntum shorimin, kalau kamu memang benar-benar ya secara murni mendapatkan hasil dari hasil petianmu. Jangan sampai miskin tahu ya. Ini pemilik modal biasanya gitu. Fantolaku, maka mereka bergegas pergi. Wahum, sedangkan mereka yatakhafatun, saling berbisik. Apa bisikane? Allah yadkhulannal yaum alaikum miskin. Jangan sampai hari ini orang miskin mengikuti masuk di areal tanam kita. Berarti gini, orang yang kikir itu siapa sih? Orang miskin apa orang kaya? Sasaran kikirnya siapa? Orang miskin. Itu ya, mulai dulu ya semacam itu. Ya, dia itu hanya ya berbagi prosentase, itu pun tidak adil. Sampai wanita dipekerjakan, gajinya beda dengan lelaki. Kenapa wanita? Kalau lelaki mahal. Wanita gimana? Hadirin rahimakumullah, sehingga jatah-jatah yang selalu dekat dengan keluarga sudah tiada sama sekali. Kenapa? Wanitanya harus di pabrik. Ini saja sudah bikin bencana, apalagi tidak adil. Wa ghadau, dan mereka beranjak pagi hari ala hardin, untuk mencegah qadirin, orang-orang yang memang mampu untuk mencegah, menghalangi. Masya Allah, ini persekongkolan sesama mereka yang memiliki modal tanam, yang memiliki areal tanam. Ya. Falamma, maka di ketika ro'auha, mereka melihatnya, apa tanaman tadi? Qalu, mereka mengatakan, inna ladhallun, sesungguhnya kami ini orang-orang yang sesat di dalam memahami tanam menanam. Itu ya, makanya Islam itu ilmiah, alamiah. Ilmiah itu bisa dijelaskan konsepnya. Itu ilmiah kan? Coba larangannya. Ya. Kepemilikan pribadi tidak dilarang. Tapi ada persentase bagi yang tidak punya pada harta kita, keluarkan persentasenya. Ini konsep siapa? Konsep Allah. Kalau konsep materialisme kan enggak, keluarkan sedikit mungkin, raih sebanyak mungkin. Itu baru apa?
berhasil kamu. Lakonono. Hadirin rahimakumullah. Jadi keliru. Sesungguhnya kami ini memang orang-orang yang tersesat di dalam memahami bagaimana menumbuh kembangkan harta yang benar menurut Islam. Bal nahnu, bahkan kita ini mahrumun, ya, di orang-orang yang dihalangi dari berhasil, ya. Nah, jangan sampai kita ini menyesal, ya, di masa yang sudah tidak layak untuk disesali. Kalau di dunia itu masih bisa diperbaiki. Nah, kalau mati mendekati ajal, coba kesedihan menjelang ajal itu apa? Masalah sedekah ya. Masalah sedekah ya. Itu ya. Ya Allah, kalau kau tunda, laula akhortani ila ajalin qarib, andaikan kau tunda sedikit saja waktu, fa as-sadaqah, aku akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan aku termasuk orang-orang soleh. Jadi tanda orang soleh itu dermawan. Nah, ketika kita memberi sekecil apapun nominalnya supaya terkikis jiwa kikir. Masih ono amen aja ditulisi pintune, amen gratis aja, gawe latihan. Lah yo. Dia mungkin nek njaluk ngene malu, pakai musik. Kita kan disentuh perasaannya dengan musik ya. Bisa menikmati ya. Karena di perapatan kan ada ya. Meskipun 2000 kasih ya. Dalam rangka apa? Menghilangkan kesan-kesan ndak enak itu. Itu ya, kalau bisa kayak ono 1.000. Loh, keliru. Diuper kita nanti. Hadirin rahimakumullah, qala ausatuhum, ya, qala berkomentar, ausatuhum, orang yang paling adil di antara mereka. Berarti siapa ini? Orang soleh. Kenapa ausat itu? Oh, katanya mengkompromikan larangan Allah dengan larangan setan tidak boleh, mengkompromikan perintah dengan Allah, perintah setan tidak boleh. Ini ausat ya apa? Islam itu ausat, boleh kepemilikan pribadi, tapi ada persentase bagi fakir miskin pada yang kita, itu ausat, itu paling adil. Wasit itu kan tengah penengah, ausat itu paling tengah. Makanya ilmiah, alamiah. Kalau kita mengikuti syariat Islam, standar larangan Allah, perintah Allah, itu adil itu, tidak mengurangi hak pribadi, hak sosialnya, itu ya. Tidak mengurangi, setengah itu terjamin ini. Dunia akhiratnya terjamin. Dan alamiah, tidak melawan kodrat itu. Ya. Alam akul lakum, bukankah sudah aku komentari, aku katakan kepada kamu, laula tusabbihun, ya, seandainya, kenapa sih kamu tidak bertasbih? Ya, subhanallah, saya bisa berupaya. Petani, alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah, saya kok kasih kesempatan untuk menanam. Subhanallah, nanti siapa yang menumbuhkan? Allah, ya, Allah yang menumbuhkan apa kita? Kita hanya menanam, yang menumbuhkan Allah. Ya, apa itu tasbihnya itu kayak gitu. Jadi subhanallah, maha suci Allah, ya Allah, maha suci Allah yang melarang. Padahal Allah tidak memetik rugi kalau larangannya dijalani. Subhanallah, maha suci Allah dari kepentingan dirinya ketika merintah, gitu loh. Apakah Allah merintah dapat untung? Maha suci Allah dari itu. Justru salah rangka, diperintah dilarang itu disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama dengan menanam. Loh, kita sholat apa tidak menanam itu? Menanam untuk hari ini, jangka menengah, kubur, akhirat. Maha suci Allah yang merintahkan saya sholat. Andai saya tidak sholat, Allah tidak dapat bahaya. Kita sholat, Allah tidak dapat manfaat. Subhanallah. Jadi hukum Islam itu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, itu tasbihnya yang aktif itu gitu. Ya. Subhana Rabbina, mereka berkata, Subhana Rabbina, maha suci pengatur, pencipta, pemilik, pengendali kami. Inna, sesungguhnya kami, ya kami ini, kunna, keberadaan kami ini, zalimin, orang-orang yang melakukan kezaliman.
kami ini orang-orang yang melakukan kezaliman. Apa? Tidak menunaikan hak-hak zakatnya atas harta yang diupayakan. Padahal kita dititipi supaya apa? Jadi talang sampainya kepada yang lainnya. Loh, kalau kita dijadikan talang, mengalirnya kehendak baik Allah kan harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak menjadi pihak yang ini, tapi pihak yang gini. Pernah disyukuri itu. Makanya jangan sombong. Kalau ada orang tidak sholat, alhamdulillah ya Allah, saya ini sholat, saya bisa seperti mereka. Hanya kau selamatkan saja saya bisa sholat ini ya Allah. Itu orang mukmin. Dan lain-lain ketaatan. Ya. Fa'aqbala, maka berhadapan ba'duhum, sebagian mereka ala ba'din, atas yang lainnya, ya talawamun, saling mencela. Biasanya orang-orang yang melewati jalan yang salah kan itu, konsi, awakmu ya apa? Itu ya. Biasanya tambah lari darung tanggung jawab. Orang-orang yang salah kan itu ya. Ketika PKI meletus, pemimpinnya lari yang luar ke GKP, sing belai-belaian pengikuti itu. Badakan dengan tokoh-tokoh Islam itu enggak. Muhammad Nasir ketika dituduh pemberontakan PRRI, saya pengikut saya jangan, saya pemimpinnya. Itu ya. Tokoh-tokoh Masumi itu dulu gitu. Cuman dengan tokoh-tokoh IPK yang lari semua, ada yang Musku, ada yang RT. Masya Allah, itu di dunia saja sudah tidak mau bertanggung jawab sesama mereka, apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun, saling mencela, saling menyalahkan. Ya. Qalu, mereka berkata, ya wailana, duhai celaka kami, inna, sesungguhnya kami, kunna, keberadaan kami ini tohin, orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas apa? Di dalam mengandalkan kemampuan akal, kreativitas akal, tanpa menerima arahan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini rumusan sepanjang zaman. Kalau kita mengandalkan kekuatan akal dengan menafikkan aturan Allah, ya kita dikategorikan orang-orang apa? Orang-orang yang melampaui batas. Ya. Itu pun asa Rabbuna ayyub dilana khairu minha. Ya mudah-mudahan Tuhan kami ayyub dilana, mengganti buat kami khairon, jauh lebih baik, minha, darinya. Inna ila rabbina rohibun, sesungguhnya kami ini hanya kepada Tuhan kami rohibun, orang-orang yang mengharap ampunan. Ini kalau masuk diingatkan itu ya. Tapi bisa bermakna gini, bagaimana kamu berharap ganti sementara aturan bukan Islam? Tanaman-tanaman kami yang ludes itu saya berharap nanti diganti di hadapan Allah. Loh, bagaimana kamu berharap kepada Allah sedangkan ilmu tanamnya tidak pakai Islam? Itu ya, bisa dipahami ya. Kalau saya menanam berkegiatan, kenapa kamu meninggalkan larangan Allah? Kenapa kamu berkegiatan menjalani perintah Allah? Gagal berhasil, saya berharap diganti di hadapan Allah. Itu harapan yang sesuai dengan apa? Jalan yang ditempuh. Kebanyakan orang kan gitu ya. Tidak apa-apa, itu kita korbankan. Korbankan gimana sih? Kamu berkorban bukan di jalan Allah. Itu ya. Kita berharap itu kalau cara-cara yang kita pakai di dalam menanam kemudian memetik hasil itu jangan cara Islam. Ada menanam ya, ada manennya. Kadang-kadang menanam gagal panen. Tapi kalau di jalan Allah diganti di akhirat gitu loh. Ini ndak, ilmu kegiatannya tidak pakai Islam tapi harapannya kepada Allah. Ya gak gitu caranya. Itu ya, apa ndak itu? Berarti ini orang beragama ini, masih nyebut Allah. Kenapa? Ini untuk kita yang ngaji Quran. Tapi sampelnya orang yang tidak memahami itu supaya kita paham. Coba, itu ya. Setan itu apa ndak takut Allah? Takut. Itu ya. Ya. Ketika dua orang bertempur, dua kelompok bertempur, setan itu mengatakan inna ma'akum, kami akan mendampingi kamu. Hari ini tidak ada yang mampu mengalahkan kamu. Ya, falamma taqal jam'an, ketika dua pasukan itu ketemu, nakaso ila aqibai, setan itu surut, mengatakan apa? Inni akhafullah, aku wedi Allah.
Inni ara ma la tarawna. Aku melihat bala malaikat itu, tentara malaikat itu yang kamu tidak lihat. Lari setan. Maka orang kafir itu melemah nyalinya. Loh, setan itu takut siksaan Allah. Loh, kita tidak pernah takut. Perkaranya gini ya, takut kepada azab, tapi dia menjalani sebab dari akibat itu. Gimana takutnya itu? Diterima enggak takutnya itu? Ini kan contoh itu ya. Nah, kita berharap kepada Allah itu apa yang kita harapkan ampunannya saat di dalam taat ini saya tidak sempurna. Manusia itu tidak sempurna meninggalkan larangan. Soalnya apa? Si karep ngelakoni larangan berarti tidak sempurna kan? Manusia itu tidak sempurna menjalani perintah. Buktinya apa? Abot ngelakoni perintah. Kenapa? Belum benci larangan, belum cinta perintah. Apakah tidak celah itu? Celah. Makanya ndonga nang Allah, selamatkan saya ya Allah di dalam ketaatan saya yang tidak sempurna itu. Lha iku di-cover sampai Allah Subhanahu wa taala. Iki enggak berlindung dari akibat, tapi sebabnya, sebab neraka dilakoni, sebab surga ditinggalkan, tapi njaluke surga. Iki padha jawabane. Inna ila rabbina rohibun. Sesungguhnya kami ini hanya kepada Tuhan kami berharap. Yang diampuni itu yang melanggar. Tapi kalau menentang nggak ada ampunan, melawan kok. Itu ya. Hadirin, contohnya siapa? Leluhur kita Nabi Adam. Tobat pertama Nabi Adam itu apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Justru Nabi Adam kebaikannya melampaui sebelum tobat. Sebelum tobat itu baik, tapi setelah tobat naik grade jauh lebih baik. Itu ya. Nah, sedangkan iblis sebelum disebut iblis, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nabi Adam melanggar, tapi iblis itu menentang Allah. Langsung diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya tidak butuh ketaatan orang yang sombong. Itu ya. Nah, makanya tidak boleh kita mengandalkan apapun ya. Ketika kita bisa taat, ya Allah, alhamdulillah, terimalah taat kami ya Allah. Cacat taat kami dibanding nikmat Engkau yang sempurna. Maka diistighfari taatnya, itu ya, mohon diterima. Nah, itu nanti hati kita dikasih embun itu ya. Ya wadem nih. Itu ya. Sudah saya. Sudah ya. Belum. Sudah ya. Iya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telaah diantarkan jadi hidayah yang membimbing lahir maupun batin kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudhul man a'ta'ad-din. Allahumma battir syamlahum wa farriq jama'atahum wa qallil adadahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin wa fi sa'iri buldanil muslimin. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum mansur alaihim. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.